Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun hampir 1% ke angka 7.394. Dan di video ini coba analisa beberapa saham hari ini terpantau terkoreksi setelah sebelumnya sempat bergerak naik. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Adro yang 2 hari terakhir terpantau kembali melemah. Secara teknikal bisa kita lihat Adro saatnya memang mulai membentuk high low. Sebelumnya sempat turun dalam karena terkena dividend trap, satu pelan-pelan mulai bangkit, berhasil naik di atas 2300, berhasil break 2500, tapi bisa kita lihat pada saat menyentuh 2800, Adro mulai melemah. Jadi saat ini bisa kita perhatikan Adro kembali dekat dengan support di sekitar 2500. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau masih terus masuk akumulasi saham Adro. Tapi penurunan 3% lebih ini terpantau ada distribusi. Jadi untuk Adro apabila teman-teman sudah punya di harga bawah di sekitar 2300 sampai 2200, maksudnya selama masih kuat di atas harga 2500, Adro masih bisa di hold. Ya, untuk yang ingin coba pantau saham Adro pun maksudnya masih bisa coba dipantau di sekitar 2500. Apabila minggu ini atau 1 minggu ke depan Adro mengetes 2500 masih bisa bertanda rebound, maksudnya masih menarik untuk coba entry. Jika terpantau gagal bertahan dan mulai melemah, dan teman-teman masih bisa coba pantau di sekitar 2200 sampai 2300 untuk coba pantau di sekitar daerah zona support ini. Kan selama masih kok di atas zona ini, minimal Adro akan sideways. Dan jika terpantau tembus sebaiknya entry karena ada potensi mulai melanjutkan low kembali. Jadi patokan untuk Adro saat ini di 2300 sampai 2200 untuk lihat bagaimana tren ke depannya. Dan saat ini karena sudah naik lumayan tinggi dan terkoreksi, misalnya koreksi wajar, apalagi candle pada tanggal 10 Desember tidak begitu oke, sehingga memang ada potensi untuk terkoreksi. Tapi ini kesempatan untuk teman-teman sebelum sempat dapat di harga bawah untuk coba pantau dan entry di sekitar daerah supportnya. Apabila dapat di sekitar daerah 2500 dan rebound, tetap pertimbangkan take profit di sekitar 2800 sampai 2900-an. Karena walaupun berhasil naik dan terbentuk high low, secara teknikal Adro masih belum aman selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Selanjutnya saya coba update PNLF. PNLF mungkin 2 hari sebelumnya baru kita bahas pada saat berhasil naik. Tapi pada saat itu saya menjelaskan candle tidak begitu oke karena ada shadow ke atas lumayan panjang dan sebenarnya sudah mencapai target take profit di harga 500 yang memang masih berupa resisten psikologis untuk PNLF. Kan sebelumnya bisa kita lihat ini juga mencoba break ternyata gagal dan kembali melemah. Dan jika kita perhatikan Rabu mencoba untuk bangkit mendekati 500 tapi belum sempat menyentuh, PNLF ternyata gagal walaupun ini ditutup naik, tapi ini masih candle merah, tidak begitu oke secara candle. Hari ini PNLF kembali melanjutkan penurunan. Ya memang tetap apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, selalu pertimbangkan untuk swing dengan take profit di sekitar resisten psikologisnya. Ya, seperti penjelasan saya, apabila gagal break paling aman pertimbangkan untuk take profit. Setelah itu baru tunggu kembali di sekitar daerah support 450 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Dan jika kita lihat penurunan PNLF hari ini terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing yang sebelumnya masuk akumulasi hari ini memang terpantau melakukan sedikit distribusi, sehingga saya lihat PNLF masih ada potensi untuk kembali turun mendekati atau mengatas garis EMA 50. Tapi ini menurut saya kesempatan untuk coba pantau kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 450. Apabila 1 minggu ke depan PNLF kembali mengetes masih bisa bertanda rebound, menurut saya tetap masih menarik untuk coba di entry. Kan secara teknikal selama masih kuat di atas garis EMA 50, PNLF masih oke untuk tren jangka menengah. Sehingga masih ada potensi untuk kembali rebound menuju resisten terdekatnya di 480. Baru target berikutnya di resisten psikologis di 500. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, apabila saat ini belum take profit di sekitar 480 sama 500, memang saatnya masih bisa di hold sama garis EMA 50 tidak terlewati. Dengan target lebih jauh di 540 sampai 550. Apabila memang teman-teman ingin dapat profit lebih tinggi di atas 500. Tapi ingat apabila tembus garis EMA 50 maka secara teknikal PNLF akan mulai tanda-tanda melemah kembali. Selanjutnya ASI jika kita lihat sampai saat ini juga tetap kesulitan untuk naik di atas 5200. Bisa kita lihat ini zona 5200 memang merupakan resisten lumayan kuat beberapa kali. Jika kita lihat dari Oktober mencoba untuk naik di atas 5200 sampai 5300, ASI selalu gagal dan selalu dibuat turun ke garis EMA 50 150. Jadi sudah beberapa kali coba break selalu gagal, malah sempat beberapa kali turun di bawah garis EMA 50 150.
Dan jika kita perhatikan, 1 minggu terakhir juga ICE beberapa kali mencoba naik di atas 5.200, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break walaupun sempat closing di atas 5.200. Hari ini ICE kembali melemah, turun 2% lebih ke 5.100 dan sempat menyentuh support di EMA 150 di 5.050. Jadi untuk ICE seperti penjelasan sebelumnya, untuk ICE selama masih kuat di atas 5.000, ICE masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk trading jangka pendek atau swing, tetap jadikan 5.200 sampai 5.300 untuk target swingnya. Dan jika kita perhatikan di sini, asing juga hari ini melakukan distribusi, tapi secara keseluruhan jika kita perhatikan sebenarnya asing masih masuk akumulasi. Dan untuk ICE ini juga terpantau masih ada distribusi pada penurunan hari ini. Jadi potensi untuk kembali turun mengetes 5.000 menurut saya masih lumayan besar. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau, menurut saya masih bisa coba pantau di sekitar 5.000 sampai garis EMA 150 di sekitar 5.050. Selama masih kuat, menurut saya masih menarik coba di hold atau coba entry. Tapi jika terpantau ternyata ICE tembus harga 5.000, hati-hati secara teknikal. ICE akan mulai downtrend kembali dengan target penurunan terdekat di 4.880 sampai target lebih jauh di 4.800 jika terkonfirmasi tembus harga 5.000. Selanjutnya saham auto, jika kita perhatikan secara teknikal saat juga masih sideways. Untuk auto secara teknikal saat ini sebenarnya masih oke. Hari ini memang masih turun 1% lebih ke 2.350, tapi penurunan ini membuat auto saat ini masih berada di sekitar support EMA 50. Dan di bawahnya juga masih ada support lumayan kuat di 2.300 sampai garis EMA 150 di 2.290. Supportnya jika kita perhatikan beberapa kali menahan penurunan dari saham auto. Dan auto sempat turun di bawah garis EMA 150, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break, masih bisa bertahan dari rebound dan sudah mencapai target di 2.400. Karena memang ini merupakan resisten yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham auto. Setelah mencoba break ternyata gagal, auto kembali melemah. Jadi untuk teman-teman belum take profit di sekitar 2.400, menurut saya saat ini masih bisa di hold karena secara teknikal saat ini masih sideways. Dan jika kita perhatikan broker summary penurunan hari ini, asing masih melakukan akumulasi. Secara keseluruhan jika kita perhatikan 2-3 minggu terakhir ini asing masih masuk. Dan penurunan 1% lebih ini sebenarnya tidak ada distribusi. Jadi untuk yang ingin coba pantau, menurut saya masih menarik untuk coba dipantau karena saat ini masih berada di sekitar support EMA 50. Jika terpantau besok masih bisa bertahan dari rebound, masih menarik untuk coba di entry. Tapi lebih oke apabila mau entry adalah apabila bisa dapat di sekitar 2.300 sampai garis EMA 150 kembali. Jadi lebih oke tunggu terkoreksi kembali ke target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru entry dengan target swing jangka pendek di 2.380 sampai 2.400. Karena jarak untuk take profit akan lebih lebar daripada kita entry di sekitar 2.350 dengan target di sekitar 2.400. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.